Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiansa, Eskom Mkom, dosen tetap program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Institut Prima Bangsa. Video ini saya susun sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan cuplikan proses perkuliahan pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan selama 1 semester. Dalam mata kuliah ini saya menerapkan strategi DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Delivery, saya menggunakan metode blended learning dengan kombinasi ceramah, interaktif, diskusi, terarah, dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman teori serta praktis mahasiswa. Interaction, saya mengedepankan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa didorong untuk menganalisis problematika sistem komputer secara aktif, bukan sekedar menghafal teori. 3. Assessment, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui kehadiran, keaktifan, diskusi, laporan praktikum, serta evaluasi tengah dan akhir semester yang terukur berdasarkan kriteria penilaian di RPS. Mata kuliah ini memiliki peran sentral dalam membekali mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer yang merupakan calon pendidik dengan pemahaman mendalam tentang hardware, software, interface. Hal ini diharapkan mampu membangun kemampuan berpikir kritis dan sistematis mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan di bidang arsitektur komputer sesuai dengan capaian CPL 1 dan CPL 2 yang telah kami terapkan. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14, fokus utama kita adalah menuntaskan CPMK 6, yaitu kemampuan mahasiswa untuk membandingkan serta menganalisis efisiensi arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer, dan CISC, Complex Instruction Set Computer. Pemahaman ini sangat krusial bagi mahasiswa pendidikan teknik informatika dan komputer, karena dengan pemahaman ini, filosofi desain RISC dan CISC, mahasiswa akan mampu menjelaskan mengapa perangkat modern seperti smartphone, laptop, dan server masa kini memiliki arsitektur yang berbeda. Mari kita simak cuplikan proses perkuliahan di kelas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabarnya gimana? Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Saya absen dulu satu-satu ya. Oke, Ifta Inaya Putri, Aljeni Agung Rayati, Indra Ramadan. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-14, yaitu kita akan membahas materi tentang RISC and CISC, yaitu Reduced Instruction Set Computer versus Complex Instruction Set Computer. Sub CPMK ya kan, pada materi pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep RISC dan CISC. Mahasiswa mampu membedakan karakteristik keduanya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh prosesor. Mahasiswa mampu menganalisis penerapannya pada perangkat modern. Ini adalah sub CPMK pada materi RISC dan CISC. Perhatikan perangkat berikut. Di sini ada Samsung Galaxy S25. Terus ada iPhone 17, ada MacBook Air 4, M4 ya, Asus Intel Core Ultra, dan ada PC gaming AMD Ryzen 9. Oke, di pembukaan ini kita diskusi dulu nih di awal, ya kan? Ini ada 3, ya kan? Pembahasan diskusi di awal. Yang pertama, apakah semua perangkat tersebut menggunakan jenis prosesor yang sama? Ya kan? Oke,
Nanti didiskusikan ya, coba dengan teman yang sebelahnya. Terus yang kedua, mengapa smartphone tahan seharian, sedangkan laptop gaming cepat habis baterainya. Terus yang ketiga, apa yang membedakan prosesor smartphone dengan prosesor komputer? Saya beri waktu 1 menit, sok dari sekarang. Diskusi dengan temannya. Terus kalau sudah, silakan angkat tangan, jawab. Oke, yang nomor 3, apa yang membedakan prosesor smartphone dengan prosesor komputer? Siapa yang mau jawab? Oke. Zara. Yang membedakan itu pemerintah pada desain integrasinya kayak SoC, PS, modular. Kalau prosesor smartphone SoC itu sistem on chip kayak CPU, GPU, RAM, netral, engine, dan modern semua itu disatukan dalam satu keping silikon tunggal. Ini meminimalkannya jarak tempuh data, mengurangi latensi, dan yang penting sangat hemat daya. Nah, kalau prosesor komputernya itu biasanya bersifat modular, CPU terpisah dari RAM, yang biasanya itu tertancap di motherboard dan terpisah dari kartu grafis GPU. Desain ini tuh memungkinkan performa yang jauh lebih tinggi dan fleksibilitas untuk upgrade, namun memerlukan daya lebih besar untuk transfer data antar komponen tersebut di motherboard. Oke, berarti ya kan ada perbedaan antara prosesor smartphone dan juga komputer. Oke, kita akan membahas di sini antara instruction sama instruction set. Instruction itu adalah perintah yang dapat dipahami dan dijalankan langsung oleh prosesor. Misalnya nih, mengambil data, menjumlahkan atau menyimpan data. Inilah yang dilakukan oleh prosesor. Ya kan? Ketika ya kan contohnya nih membuka Chrome ya kan, game ya kan. Jadi prosesor sebenarnya sedang menjalankan jutaan hingga miliaran instruksi. Jadi prosesor lah yang bekerja berat. Ya kan? Terus instruction set, ya kan, kumpulan seluruh jenis instruksi yang dimiliki suatu prosesor. Ini kumpulannya ya kan. Jumlah dan kompleksitasnya berbeda antar arsitektur. Jadi antar arsitektur itu berbeda beda. Di sini ada load, store, ya kan, ADD, sub, mal, jam dan call. Lanjut di sini ya kan. Mengapa ada RISC dan CISC? Mengapa? Kenapa sih enggak CISC semua? Kenapa sih enggak RISC semua? Kenapa harus ada perbandingan kan gitu? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan kan gitu kan? Dua pendekatan berbeda untuk merancang instruksi prosesor. Tujuannya sama, menjalankan program secepat dan seefisien mungkin. Tapi sesuai dengan kebutuhan pasti berbeda. Makanya ada RISC dan CISC. Di sini RISC sedikit jenis instruksi dan setiap instruksi dibuat sederhana ya kan? Kenapa? Agar mudah serta cepat diproses. Ini RISC nih, karakteristiknya RISC itu kayak gitu. Jadi setiap ada instruksi itu langsung diproses. Satu. Tetapi kalau CISC itu kebalikannya, banyak jenis instruksi dan satu instruksi mampu mewakili beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi dia itu dapat menjalankan instruksi ya kan, banyak instruksi dalam satu kali kerjaan. Kalau RISC satu, tetapi cepat. Oke. Analoginya itu mobil antara RISC dan CISC. Gampangnya seperti ini nih, lihat teman-teman semua di sini. Kalau RISC itu kita analogikan mobil sport, tetapi kalau CISC itu kita analogikannya sebagai mobil angkut. Kenapa Pak bisa seperti itu? Karena kerjanya RISC itu dia itu ringan, cepat, hemat. Jadi ketika ada perintah satu, mereka itu langsung dieksekusi. Tidak bisa perintahnya itu banyak langsung dieksekusi, tetapi satu persatu, tapi dengan kecepatan seperti mobil sport. Analoginya. Perbedaannya dengan CISC, dia itu besar, membawa banyak pekerjaan sekaligus, lebih kompleks. Udah kelihatan? Ini contohnya seperti mobil pengangkut. Iya kan? Jadi dia itu dapat membawa perintah yang banyak tetapi kecepatannya tidak seperti RISC.
Ya kan? Jadi di sini tergantung nih pilihan sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini. Pengertian RISC dan CISC. Jadi RISC itu adalah arsitektur prosesor dengan jumlah jenis instruksi lebih sedikit. Itu yang saya jelaskan tadi. Satu-satu langsung diproses. Setiap instruksi dibuat sederhana sehingga mudah dan cepat diproses. Makanya kita analogikan dengan mobil sport. Penumpangnya itu nggak banyak, ya kan? Tapi jalannya cepat, langsung diproses. Berbeda dengan CISC, Complex Instruction Set Computer. Arsitektur prosesor dengan jumlah jenis instruksi lebih banyak. Setiap instruksi mampu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi kalau CISC itu mereka itu dapat menampung sekaligus perintah. Di bawah ada sekalian. Tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Tergantung tuh yang mau yang mana. Sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, contoh eksekusi menghitung C sama dengan A plus B. Kalau RISC, ya kan? Nih instruksinya. Load A, load B, add, store, C. Kalau CISC, satu instruksi kompleks. Langsung aja, add C, A, B. Bawa semuanya. Tetapi kalau RISC satu ya enggak? Kalau ini sekali, ini. Ya kan? Instruksi ini otomatis mengambil A, mengambil B, menjumlahkan, lalu menyimpan hasil ke C. Semua dalam satu perintah. Inilah CISC. Karakteristik RISC versus CISC. Ada segi aspek. Aspek itu ada jumlah jenis instruksi, panjang instruksi, ya kan? Penggunaan register, kompleksitas hardware, dan teknik pipeline. Kalau RISC itu sedikit jumlah instruksinya, tadi langsung diproses. Kalau CISC banyak. Kalau RISC dia itu tetap fix, dia itu bervariasi. Karena banyak juga mereka tampung, ya kan? Nanti langsung dieksekusi karena ini berurutan satu. Oke. Selanjutnya untuk register ini banyak. Kalau ini terbatas. Ini perbedaannya. Ini kenapa bisa cepat ya? Karena banyak. Kita bisa tapi satu. Lebih sederhana, lebih kompleks. Disinilah nanti mengakibatkan beban kerja dari CISC itu lebih berat daripada RISC yang mengakibatkan dayanya pun lebih cepat habis CISC dibandingkan RISC perangkatnya. Di sini mudah diterapkan, lebih sulit diterapkan. Oke, kelebihan dan kekurangan di sini kita bahas, ya kan? RISC, CISC. Jadi setiap prosesor, ya kan, setiap perangkat itu pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Nggak semuanya lebih, nggak semuanya kurang. Balik lagi nanti tergantung kebutuhan kita mau menggunakan yang mana. Kalau RISC, kelebihannya eksekusi cepat dan hemat energi. Tinggal milih yang mana nih, ya kan? Tidak mudah panas, cocok perangkat baterai. Kekurangannya butuh lebih banyak instruksi, sangat bergantung pada compiler. Kalau CISC kelebihannya program lebih ringkas. Ya kan, sama kompatibilitas software luas. Kekurangannya hardware lebih kompleks, konsumsi daya lebih besar. Ya. Ini kalau kita yang kerjanya kantoran, santai, ya pasti rata-ratanya pakainya yang RISC milihnya karena dayanya itu oke. Ini contoh prosesor berarsitektur RISC. Di sini ada ARM, ya kan? Yang menggunakan ARM itu adalah smartphone, tablet, Apple M series. Kalau yang MIP-nya itu adalah embedded system dan dunia pendidikan. Kalau yang RISC-V-nya itu open ISE, IoT dan robotika. Itu mereka pakainya prosesornya RISC, tapi RISC-nya yang RISC-V. Apple M series itu seperti MacBook dan desktop
premium. Makanya di sini ya kan, merek-merek Apple MacBook itu yang serianya M itu baterainya itu kuat sangat lama bertahannya. Dari pagi sampai besoknya lagi nggak habis. Oke, di sini contoh prosesor berarsitektur CISC. Ya kan? Ada Intel Core. Terus ada Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD EPYC. Oke, sekarang teman-teman nih yang dirasakan. Pakainya apa? Prosesornya? Intel Core. Berarti masuknya kemana? Masuknya ke CISC. Baterainya cepat habis apa enggak? Bertahan berapa lama? Nah, itu kan. Beda dengan RIS. Kalau RIS itu minimal 10 jam itu baru habis. Itu pun termasuknya cepat, 10 jam. Oke. Di sini perangkat modern atau chip apa yang dipakai. Kita harus tahu nih, ya kan? Oke, perangkat-perangkat terbaru, ya kan? Seperti serian Samsung Galaxy S25, ada iPhone 17 yang sekarang nanti muncul 18, ya kan? Ada MacBook serian M4 yang nanti udah ada lagi yang M5, ya kan? Terus juga ada Asus Intel Core Ultra, ada PC gaming AMD Ryzen. Kita sebagai mahasiswa PTIK kita harus tahu, ya kan? Chip apa sih yang digunakan? Kan itu. Agar kita itu tahu kebutuhan yang sesuai dengan kita itu apa. Kalau Samsung Galaxy S25 yaitu adalah ARM. Kalau iPhone 17 Apple A series. Pakainya ARM juga. MacBook Air M pakainya Apple M series ARM. Kalau Asus Intel Core Ultra pakainya Oke, kalau PC gaming AMD Ryzen Oke, berarti di sini bisa digolongkan tuh. Ya kan? Samsung Galaxy, iPhone 17, MacBook Air itu menggunakan RIS. Kalau Asus Intel Core Ultra, PC gaming AMD Ryzen 9 pakainya RIS. Di sini. Makanya kadang-kadang ada istilah tuh. Pak, ada istilah tuh Pak, kalau kita kerjanya berat masih mending menggunakan CISC dibandingkan menggunakan RIS. Nanti kita bahas, kita bedah. Karena nanti dengan perkembangan zaman ini, perbedaannya sangat tipis. Ya kan? Sekarang CISC mendekati RIS, sekarang RIS mendekati CISC. Contohnya di serian mana? Kalau di MacBook itu serian Pro M-nya. Serian Pro itu mendekati CISC teknologinya. Begitupun yang Ultra Intelnya. Mereka itu mendekati RIS kebalikannya. Nanti lama-kelamaan jaraknya itu sangat tipis perbedaannya. Ini. Makanya serian Pro, serian Apple ARM ya kan, biarpun dia menggunakan serian M, dia itu sangat cepat sama aja yang Pro. Nggak gampang panas juga. Oke, di sini tabel perbandingan RIS. Ya kan? Jumlah interupsinya lebih banyak kalau RIS. Kalau CISC hardware-nya kalau CISC lebih kompleks ya. Kalau konsumsi dayanya lebih kalau CISC lebih Kenapa lebih besar? Karena kerjanya itu berat, itu menjadi panas. Karena panas itulah, ya kan? Maka bebannya lebih besar. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, lanjut ya kan, ada efisiensi dan kecepatan itu adanya di RIS. Kompatibilitas software adanya di CISC. Ya kan? Untuk RIS itu ada ARM, MIPS, RIS, V, Apple M, ada Intel Core, AMD Ryzen. Oke, di sini. Tren arsitektur modern, batas yang memudar.
ini yang saya tadi jelaskan. Sekarang batasnya sudah memudar, ya kan, antara RISC dan CISC. Saat ini batas antara RISC dan CISC itu semakin tidak terlihat. ARM RISC meluas. Ketika kini tidak hanya di smartphone tetapi juga masuk ke laptop dan workstation kelas atas seperti Smartphone, ya kan, Snapdragon X. Kalau di Intel AMD, ya kan, beradaptasi tetap X86, namun secara internal instruksi kompleks diubah menjadi micro operation sederhana agar lebih efisien. Sekarang RISC itu beradaptasi ke CISC dan CISC juga mencoba beradaptasi ke CISC karena keduanya mengetahui kekurangannya masing-masing dan ingin mengadopsi kelebihan dari kompetitornya masing-masing. Apalagi sekarang, ya kan, ya kita sebut saja lah, ya kan, serian atau merek laptop yang paling banyak digunakan untuk bisnis seperti Apple, ya kan, sekarang sudah berganti tuh ke RISC, ke M seriannya, ya kan, bukan lagi menggunakan CISC, bukan lagi menggunakan Intel, tapi sudah berbasis M series. Di situ, ya kan, ada perbandingan yang sangat jauh. Kompetitornya yang lihat. Serian M itu, ya kan, kinerjanya itu sangat cukup baik. Baterainya sangat awet. Ya kan? Apalagi yang serian Pro. Ya kan, bisa dibandingkan dengan serian CISC. Kelas-kelas tinggi. Oke, kita lanjut ya ke aktivitas diskusi kelompok nih, ya kan? Setiap kelompok memilih satu perangkat berikut. Saya kasih contoh di sini nih. Ada Samsung Galaxy S25. Dari awal kita tarik ke belakang. Ya kan? Biar saya tahu pemahaman teman-teman sampai mana nih, ya kan? Kita ulang di sini. Samsung Galaxy S25, ada iPhone 17, ada MacBook series M, ada laptop Intel Core Ultra, ada PC gaming AMD Ryzen 9. Diskusikan nih, ya kan? Pertanyaan berikut. Nanti jawab secara singkat aja. Ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Iya kan? Oke. Ada prosesor apa yang digunakan, ya kan? Mengapa, ya kan? Prosedur memilih arsitektur tersebut, apa kelebihan arsitektur tersebut, dan untuk pengguna seperti apa perangkat tersebut paling cocok. Sok, saya kasih waktu diskusi, ya kan? Antara 1 sampai 5 menit. Sok dengan teman satu baris. Diskusi ini untuk mengetahui nih, ya kan, pemahaman teman-teman dari materi yang disampaikan. Oke, silakan diskusikan. Kalau ada yang siap, angkat tangan, ya kan. Kita ambil sampel lah, ya kan. Kita ambil sampel itu 2 kelompok nanti. Kita ambil sampel 2 kelompok. Oke, ada yang mau jawab? Oke. Angkat tangan. Yang lainnya perhatikan ke depan ya. Perhatikan apa? Yang mana? Pilih yang mana dulu nih? Yang MacBook series M. Oke, silakan. MacBook series M ini prosesornya ada Apple M1, M2, M3, M4, sama arsitektur yang dimilikinya itu RISC, ARM, sama pengguna yang cocoknya tuh untuk programmer, editor, dosen, dan lain-lain. Oke, benar ya. Jadi untuk M series itu menggunakan ARM. ARM itu termasuk ke dalam RISC. Ini cocok nih untuk programmer, ya kan? Enak. Karena apa? Awet, baterainya enggak lepas colok. Ya. Oke, yang lain. Oke. Oke, silakan. Samsung Galaxy S25 itu menggunakan prosesor Snapdragon 8 Exynos 2500. Ya. Dan dia menggunakan arsitektur RISC ARM. Ya. Dan penggunanya yang biasanya memakai itu ada pengguna mobile, gamer, dan pengguna tablet. Oke. Sekarang, ya kan, smartphone itu berlomba-lomba menciptakan apa? Smartphone yang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi sekarang lagi booming-boomingnya gamer. Permasalahan gamer atau musuhnya gamer salah satunya adalah baterai. Saya nggak nyebutin spek ya di sini. Baterai salah satunya. Kenapa? Cepat habis dan yang lain-lain. Makanya
Ya kan, perusahaan-perusahaan smartphone itu mereka berlomba-lomba menciptakan smartphone yang lebih canggih agar baterainya itu lebih kuat lebih lama. Salah satunya mereka menggunakan prosesor RISC. Karena tahu kelebihan RISC. Selanjutnya ya di sini ya. RISC versus CISC. Tidak ada yang paling baik. Tadi udah saya sampaikan, tergantung kebutuhan. RISC unggul di efisiensi. Tetapi CISC unggul di kompatibilitas. Lihat di sini. Instruksinya sederhana, hemat daya dan cepat. Itu untuk RISC. Banyak dipakai pada smartphone, tablet, dan laptop berbasis ARM. Tetapi kalau CISC instruksinya itu kompleks. Mereka itu kompatibel ya kan dengan banyak aplikasi. Banyak dipakai pada laptop, PC, dan server Intel atau AMD. Ini di sini. Perbedaan tetapi tidak terlalu jauh. Ya kan? Hanya berbeda yang paling jauhnya di mana? Dari segi daya, dari segi cara kerja interupsinya. Tetapi mereka sedang berlomba-lomba untuk menutupi kekurangannya satu sama lain. Oke. Ini sudah di slide akhir ya kan? Seperti biasanya nanti ada refleksi jawaban secara individu ya kan? Oke, siapa yang mau jawab tinggal angkat tangan. Oke ya. Apa perbedaan utama antara RISC dan CISC? Angkat tangan. Apa? CISC menggunakan instruksi sederhana dan cepat, sedangkan CISC menggunakan instruksi lebih kompleks sehingga satu instruksi dapat mengerjakan lebih banyak tugas. Oke, betul. Mengapa smartphone banyak menggunakan ARM? Nah, ini dulu lah gantian. Ayo. Karena hemat daya, Pak. Ya, hemat daya. Menghasilkan panas yang lebih rendah, lalu memiliki kinerja tinggi sehingga cocok untuk perangkat berbaterai. Oke, siap, betul ya. Mengapa laptop Windows umumnya menggunakan Intel atau AMD? Oke, kenapa? Karena kompatibel dengan banyak aplikasi, terus memiliki performa yang tinggi dan berbagai kebutuhan aplikasi. Oke, siap, betul ya. Jika merancang prosesor, ya kan, untuk drone ataupun smartwatch, arsitektur mana yang dipilih? Mana? Nomor 4, yang mana? Jika merancang prosesor untuk drone atau smartwatch, itu arsitektur mana yang dipilih? RISC ARM karena lebih hemat energi, efisien dan memperpanjang daya tahan baterai sehingga ideal untuk perangkat portable. Oke, betul ya. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan hari ini untuk materi RISC dan CISC, ya kan? Untuk RISC dan CISC itu tergantung dari kebutuhan. Kalau RISC itu lebih cepat, ya kan? Untuk pekerjaan ringan, ya kan? Karena dapat diproses satu per satu. Tetapi RISC juga berkembang di serian M yang Pro. Itu mereka juga dapat bekerja dengan kerjaan berat tetapi tetap cepat. Baterainya juga awet. Tetapi CISC itu dapat melakukan pekerjaan atau banyak pekerjaan dalam satu waktu. Tetapi baterainya cepat habis karena bebannya berat. Tetapi dia itu fleksibel, ya kan? Lebih fleksibel untuk digunakan di laptop karena semua aplikasi dapat banyak yang bisa diinstal di CISC. Tetapi sekarang juga CISC sedang berkembang untuk menutupi kekurangannya, ya kan? Jadi antara RISC dan CISC itu tinggal teman-teman memilih. Oke, dari pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, ya kan? Oke, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam ucapan saya, dalam menjelaskan materi yang saya sampaikan, saya ucapkan permohonan maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.